penting sekali sih masyarakat harus tahu tentang edukasi seksuologi ya. Karena begitu banyak penyimpangan seksual ya, parafilia yang kita nggak tahu dan kita bisa tertimpa sebagai korban. Atau mungkin bisa memicu kita jadi pelaku juga nantinya gitu. Karena banyak nih bentuk-bentuk parafilia, eksibis ya, kemudian suka mengintip, voyeurisme, suka menggeserkan alat kelamin ke tubuh orang lain, voyeurisme. Oh, gitu. banyak Itu ya. Penyimpangan. Gitu. Tapi apakah kayak misalkan fetish gitu ya dokter ya, atau yang tadi eksibis gitu, atau hypersex sekalipun, sebenarnya apakah itu bawaan lahir? Karena kan orang bilang ya ampun, orang lahir kan, bayi lahir ke dunia ini tanpa dosa, iya nggak sih dokter? Terus tiba-tiba bisa sakit yang bikin seperti itu, apakah ada penyebabnya sih dokter? Penyebab pastinya itu memang belum diketahui dengan pasti ya. Tapi memang diduga adanya gangguan senyawa kimia di otak. Jadi endorfinnya, serotoninnya itu tinggi banget, sehingga dia nggak bisa mengendalikan hasrat seksualnya. Yang kedua itu ada mungkin di masa lalu dia pernah mendapatkan pelecehan seksual. Jadi mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Kemudian juga biasanya para pelaku-pelaku tersebut ya, itu juga diikuti dengan gangguan psikis yang lain. Misalnya dia mengalami depresi, stres yang berkepanjangan, kemudian kecanduan alkohol, itu biasanya ikut menemani itu. Ada lagi samping-sampingannya ada gitu ya dokter. Tapi kalau emang ada orang yang terkena penyakit seksual tadi ya dokter ya, maksudnya psikisnya ya. Ada nggak kesamaannya di antara orang-orang itu dokter? Maksudnya kita bisa mengenali. Jadi secara tampilan fisik kita nggak bisa membedakan atau nggak bisa bilang wah ini hypersex nih, ini fetish nih, ini normal nih, nggak bisa. Tapi memang ada ciri yang bisa membuat kita curiga kalau misalnya orang tersebut itu sangat terobsesi dengan seks. Jadi dia frekuensi atau intensitas seksualitasnya itu tinggi banget. Jadi dia betul-betul sangat kecanduan konten pornografi, kecanduan masturbasi, ya. Kemudian juga ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain ya, kita harus bisa memperhatikan apakah dia selalu mengutamakan concern. Contohnya nih, apakah pasangan kita selalu minta izin kita dulu untuk mencium kita? Apakah pasangan kita selalu minta izin dulu untuk memeluk kita? Tuh. Gitu. Jadi kalau ada, saya nggak pernah minta izin lagi. Jadi mau peluk aja gitu. Enggak sih, kalau saya selalu kayak peluk dong gitu. Itu udah termasuk izin kan gitu. Jadi kalau misalnya kita pacaran nih ya, belum lama kenal, tiba-tiba baru pertemuan kedua ketiga dia main nyosor aja, langsung pengen mau cium kita, main peluk kita dari belakang. Tampar ya. Yang membuat kita gak nyaman kan. Itu berarti ya kita mesti curiga. Ada curiga. Tapi ada nggak tesnya dokter untuk mengetahui, misalkan sebelum menikah boleh nggak sih kita coba untuk tes apa supaya mengetahui penyakit yang di dirimu dan diriku, bukan penyakit yang ini ya, tapi penyakit mentalnya gitu loh. Kalau tes khusus tuh nggak ada ya, tapi kita bisa coba menggali kebiasaan dia. Apakah misalnya dia itu dia ada kasih kecanduan tertentu, bisa kecanduan alkohol kah? Apakah dia ada kecanduan hal-hal lain lah ya. Kemudian apakah dia suka mengakses konten pornografi? Nah, kita bisa tahu di situ. Kemudian yang paling gampangnya tadi adalah apakah dia selalu meminta izin kita untuk melakukan physical touch.